Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Mahdi dengan NIM 2025071033. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi tidak hanya terjadi melalui kata-kata, tetapi juga melalui bahasa tubuh, intonasi suara, ekspresi wajah, serta cara seorang menampilkan dirinya. Hal-hal ini yang disebut sebagai komunikasi nonverbal. Dalam video ini, aku akan membahas dan menganalisis komunikasi nonverbal dari salah satu tokoh publik. Kira-kira siapa ya? Salah satu tokoh publik yang aku ambil kali ini adalah Pak Anies Baswedan. Analisis ini difokuskan pada beberapa aspek penting seperti cara berpakaian, penggunaan aksesoris, bahasa tubuh, parabahasa, serta penggunaan ruang saat berinteraksi. Melalui analisis ini sangat diharapkan kita dapat memahami bagaimana pesan nonverbal dapat memperkuat makna komunikasi dan membentuk citra seseorang di hadapan publik. Baik teman-teman, kita akan masuk pada 4 analisis tadi. Apa aja analisisnya? Yang pertama, cara berpakaian dan aksesoris. Cara berpakaian dan aksesoris Pak Anies Baswedan dikenal memiliki gaya berpakaian yang rapi, formal, serta sederhana. Pertama, model baju yang biasanya dipakai sama beliau yaitu lengan panjang, jas atau batik. Potongannya rapi dan tidak mencolok. Potongannya rapi dan tidak mencolok. Cara berpakaian ini memberi kesan rapi dan memberi kesan intelektual, profesional, dan berwibawa. Yang kedua, warna pakaian. Warna pakaian sering digunakan sama Pak Anies Baswedan. Itu warnanya tuh seperti putih, biru, hitam atau coklat. Warna-warna ini memberi kesan tenang, serius, dan dapat dipercaya. Yang ketiga, sepatu. Umumnya Pak Anies Baswedan menggunakan sepatu pantofel formal berwarna gelap. Sepatu ini menegaskan citra pemimpin resmi dan profesional. Yang keempat atau yang terakhir, aksesoris. Aksesoris yang sering digunakan sama Pak Anies Baswedan biasanya hanya jam tangan sederhana, tidak berlebihan, sehingga menampilkan kesan rendah hati dan fokus pada substansi bukan pada gaya. Makna dari cara berpakaian ini, makna nonverbalnya adalah penampilan Pak Anies menunjukkan ia hanya dipersepsikan sebagai sosok yang cerdas, tertata, dan layak dipercaya, bukan figur yang glamor. Kita masuk pada analisis kedua, yaitu bahasa tubuh. Yang pertama, bahasa tubuh. Gerakan tangan Pak Anies sering menggunakan gerakan tangan yang terukur dan terbuka, terutama saat menjelaskan poin penting. Ini menunjukkan keyakinan diri dan keterbukaan. Yang kedua, ekspresi wajah. Ekspresi wajahnya cenderung tenang, serius, dan sesekali tersenyum. Hal ini memberikan kesan kontrol emosi yang baik dan berempati. Yang keempat, kontak mata. Kontak mata biasanya cukup konsisten saat berbicara, menandakan kepercayaan diri dan kejujuran. Yang keempat, cara berdiri dan duduk. Cara berdirinya, postur tubuhnya tegak dan stabil. Ini memberi sinyal wibawa, kesiapan, dan kepemimpinan. Kita masuk pada analisis ketiga, yaitu parabahasa atau cara berbicara. Cara berbicara ada 3 subbab. Yang pertama, intonasi suara. Intonasi suaranya cenderung stabil dan terkontrol, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Yang kedua, volume suara cukup jelas, tegas, tetapi tidak berteriak. Di sini menunjukkan ketenangan dan kepercayaan diri. Yang ketiga atau yang terakhir, kecepatan berbicara. Kecepatan berbicaranya relatif pelan dan terstruktur, sehingga mudah dipahami dan terkesan berpikir sebelum berbicara. Oke teman-teman, kita masuk pada analisis yang terakhir atau yang keempat, yaitu penggunaan ruang atau proxemis. Di sini ada 2 subbab ya. Yang pertama, dalam forum resmi Pak Anies Baswedan menjaga jarak yang sopan dan profesional dengan lawan bicara atau audiens. Yang kedua, saat berinteraksi langsung dengan masyarakat,
Ia sering mendekat tanpa terlihat mendominasi. Misalnya, ketika berdirinya sejajar atau sedikit membungkuk saat berbicara dengan warga. Baik teman-teman, itu saja analisis yang dapat saya sampaikan dengan tokoh Pak Anies Baswedan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.